Shalom Jemaat Gereja Kristus Bandung. Waktu menunjukkan pukul 09.00. Saatnya kita beribadah secara online. Satu minggu sudah kita jalani dengan berbagai aktivitas. Memasak, belajar, bermain, belanja, di transportasi umum, antri, dan beragam aktivitas lainnya. Kelelahan digantikan dengan sukacita saat kita akan memulai ibadah raya kita. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan hati kami agar layak menghadap hadirat-Mu. Haleluya, ku menang. Gereja Kristus Bandung, Maju, taruhan, menang. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itulah yang menyertai kita sekalian, yang menyertai kita senantiasa, juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin.
Salam jemaat kekasih Kristus. Puji Tuhan, kita boleh diperkenankan Tuhan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan Dia. Dan kita menyembah Dia walau secara online, tetapi bagaimanapun kita mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan kita, karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah terpujilah Allah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk perkenanan Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan, menyatakan hormat pujian kami kepada Engkau Allah, satu-satunya Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan berikan kami juga kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Memang kami butuh firman-Mu di setiap saat di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh memperoleh berkat dari firman-Mu. Baik hamba-Mu yang Tuhan izinkan menyampaikan, demikian juga semua yang mengikuti ibadah online ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, dalam nama itu kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36, demikian firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang menerimanya dan menyimpannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Suatu hari saya dengan istri saya diskusi tentang firman Tuhan yang menyangkut Yakub dan Esau. Bapak Ibu boleh baca di dalam Kejadian pasal 25 ayat 23, Maleakhi 1 ayat 2 sampai dengan 3, dengan Roma pasal 9 ayat 13. Bapak Ibu boleh baca. Dan di dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Yakub dicintai oleh Tuhan, tetapi Esau dibenci oleh Tuhan. Mengapa demikian? Padahal mereka ini belum lahir, masih ada di dalam kandungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami coba merangkai, melihat kebenaran firman Tuhan ini, dan kami dapati bahwa memang keturunan Yakublah yang menjadi garis keturunan dari juru selamat kita, Tuhan Yesus. Dan kami berdua sepakat bahwa itu adalah keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan yang tidak dapat dibantah, dan menerimanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan yang baru kita baca adalah kesimpulan Paulus tentang apa yang dilakukan Allah terhadap bangsa yang dipilih oleh Allah, itu bangsa Israel, bangsanya Paulus sendiri, dan apa yang dilakukan oleh Allah kepada jemaat Roma. Kalau dikatakan jemaat, berarti mereka adalah yang sudah menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Paulus menguraikan keberadaan jemaat Roma dan juga bangsa Israel yang adalah pilihan Tuhan. Yang kita tahu, bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras tengkuk. Tetapi Paulus berkata bahwa dia sendiri adalah dari bangsa Israel itu sendiri, dan dari suku Benyamin, dan dia sendiri ditangkap oleh Tuhan untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang boleh kita
lihat tulisan Paulus ini, di mana Paulus begitu luar biasa menjelaskan tentang anugerah Tuhan, baik itu untuk jemaat Roma, baik itu untuk bangsa Israel. Dan Paulus menjelaskan akan anugerah Tuhan yang sedemikian rupa. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya boleh sharingkan bagi kepada jemaat. Ada beberapa hal yang saya dapatkan. Poin yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat untuk menentukan. Allah itu adalah Allah yang berdaulat menentukan untuk jalan keselamatan bagi manusia. Dia berdaulat penuh untuk menentukan jalan keselamatan untuk manusia. Dia tidak perlu diskusi dengan siapapun. Dia tidak perlu meminta nasihat dari siapapun. Tetapi dia memutuskan sendiri bahwa inilah jalannya yang harus dipilih oleh umat kalau mereka ingin diselamatkan. Tidak ada alternatif lain, tetapi Tuhan berotoritas untuk itu. Dan dia tidak ragu dengan apa yang dia lakukan. Dan sekali lagi dia tidak perlu meminta bantuan orang lain. Tidak perlu meminta nasihat orang lain. Bapak Ibu, kalau memang direnung-renungkan, iyalah, emangnya siapa kita? Siapa saudara? Kita ini adalah ciptaan. Kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Masa kita memberikan nasihat kepada pencipta kita? Dia punya otoritas. Dan dia lakukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menentukan itu sendiri, jalan keselamatan bagi umat manusia. Karena dia yang tahu siapa kita, dia yang tahu apa kita, dia yang tahu apa yang kita perlukan untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu sangat wajar kalau dialah yang berotoritas menentukan jalan keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kalau kita boleh melihat keselamatan yang Tuhan sediakan dan bahkan boleh menerima keselamatan yang Tuhan sediakan, karena itu juga adalah merupakan anugerah Tuhan. Karena itu sekali lagi memang pujian dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Hal yang lain dari kedaulatan Tuhan ini adalah bahwa siapa-siapa yang layak diselamatkan adalah keputusan Allah sendiri. Dia tidak perlu berdiskusi dengan siapapun. Oh, bangsa ini diselamatkan, orang ini diselamatkan, ini tidak diselamatkan, yang ini diselamatkan. Enggak perlu. Tetapi dia sendiri mengambil keputusan siapa yang layak diselamatkan sesuai dengan jalan yang sudah ditentukannya tentunya. Ya kan? Sesuai dengan jalan yang ditentukannya, maka Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang layak diselamatkan. Pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan memberitahu kita bahwa kita diselamatkan? Oh iya, Tuhan memberitahu kita bahwa kita diselamatkan. Itu di dalam ayat-ayat hafalan kita bisa mengetahui itu. Contoh di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Pasal 5 ayat 13, semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tuhan beritahukan itu. Tetapi dialah yang menentukan siapa-siapa yang layak diselamatkan. Saya coba berikan ilustrasi ini walaupun tidak terlalu tepat, tapi oke, saya coba ambil. Seorang guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya soal ujian begitu ya. Nah, pada waktu guru ini sudah menerima semua hasilnya, maka dialah yang paling tahu siapa yang layak lulus dari mata kuliah yang diberikan oleh guru ini. Karena apa?
Dia yang tahu soalnya, dia yang tahu materinya, maka dia yang tahu siapa yang lulus. Kalau boleh, saya gambarkan demikian juga dengan Tuhan kita. Dia yang tahu siapakah yang layak ya diselamatkan. Siapa yang dihukum? Tuhan yang tahu sesuai dengan jalan yang diberikan. Poin yang kedua dari firman Tuhan ini, ya, saya dapatkan bahwa rencana Allah pasti digenapi dan tidak pernah gagal. Saya katakan itu karena Allah mulai dari sejak mulanya mengasihi semua manusia buatan tangannya sendiri, dan Allah memakai bangsa Israel sebagai model untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan Allah yang benar itu kepada dunia. Tetapi bangsa Israel kita kenal adalah bangsa yang keras tengkuk. Tapi apakah dengan demikian Allah gagal memilih bangsa Israel? Bapak Ibu, tidak. Allah tidak gagal memilih bangsa Israel. Karena ternyata Paulus sendiri pun diselamatkan. Saya coba baca firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 11 sampai dengan 12. Firman Tuhan katakan demikian. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti keselamatan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi Tuhan tidak gagal mengangkat bangsa Israel menjadi pilihannya, menjadi modelnya. Dan Tuhan juga memenuhi janjinya untuk memenangkan seluruh dunia bagi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasihnya akan dunia. Bukan hanya satu kelompok Bapak Ibu, tetapi dunia. 2 Petrus. Saya mau mengajak kita untuk melihat 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal pasal 3 ya. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mulai dari sejak semula, Tuhan merindukan semua diselamatkan. Tadinya bangsa Israel dipakai sebagai model. Tetapi bangsa Israel ini keras tengkuk. Tetapi justru melalui kekerasan tengkuk mereka, seluruh bangsa mengenal Tuhan. Berserak kemana-mana. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Melalui keberadaan mereka, maka bangsa-bangsa yang lain, nanti boleh Bapak, ini sangat luar biasa ini, Roma pasal 11. Ini Bapak Ibu. Orang lain dicangkokkan ke batang. Kalau dikatakan batang itu Tuhan Yesus, dicangkokkan, dan ranting-ranting itu mereka-mereka yang keras tengkuk dicabut. Supaya apa? Bangsa-bangsa lain dicangkokkan, sehingga mendapat keselamatan dari batang pohon itu, Bapak Ibu. Kalau diibaratkan Paulus seperti itu. Jadi memang luar biasa anugerah Tuhan ini, luar biasa kekayaan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk keselamatan bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Dan Bapak Ibu jangan lupa,
Kalau saudara dan saya, kalau bangsa Roma, Paulus mengatakan itu, diselamatkan. Jangan lupa itu adalah anugerah Tuhan. Memang kalau kita renungkan ya, tentang kasih karunia Tuhan buat kita luar biasa. Siapa saya, siapa saudara, sehingga kita mendapatkan anugerah Tuhan. Betul-betul anugerah Tuhan. Betul-betul kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini pun adalah anugerah Tuhan. Kalau kita juga mengetahui keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan. Karena semua adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan Paulus mengatakan, jalani itu. Efesus pasal 2 ayat 10c ya. Ia mau, maksudnya Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam anugerah Tuhan tersebut. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel, bangsa yang keras tengkuk, selalu menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala. Dan itu juga yang dirindukan Tuhan terjadi pada kita. Kita boleh menjalani kehidupan kita ini oleh anugerah Tuhan. Paulus berkata, Allah mau kita hidup di dalam anugerah Tuhan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat setuju bahwa terpujilah Allah, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Allah yang maha kuasa dan maha kasih layak dipuji dan disembah. Haleluya. Amin. Bersama Yesus pasti menang. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan, bukan oleh karena perbuatan kami, bukan karena usaha kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Kalau kami yang berada di Indonesia, yang begitu jauh dari pusat keselamatan di Israel sana, di Yerusalem, tetapi oleh anugerah Tuhan sampai kepada kami, bahkan kemana-mana, ke seluruh dunia, karena memang Engkau Allah yang rindu menyelamatkan seluruh dunia. Engkau telah menentukan jalannya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Apapun yang dialami oleh seluruh jemaat, kami percaya Engkaulah Tuhan yang sanggup mendengar dan yang sanggup memberikan solusi apapun yang dialami oleh jemaat-Mu. Izinkan jemaat-Mu Tuhan Yesus menyaksikan, melihat, merasakan kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Sehingga jemaat-Mu dari hari ke hari dibawa semakin mengenal Engkau dan memuji, memuliakan Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus melalui pemimpin-pemimpin kami di negara ini. COVID-19 dari hari ke hari semakin menurun. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup.
Tuhan, berikanlah hikmat yang sedemikian rupa kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya COVID-19 ini Tuhan semakin hari semakin menurun, sehingga ekonomi, politik, keamanan boleh bangkit kembali di negara kami ini, Tuhan Yesus Kristus. Berikan juga hikmat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk boleh menuruti prokes yang sudah ditentukan oleh pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah segala hormat dan kemuliaan Allah dan Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin.